Dan pesan saya untuk atlet-atlet, mungkin banyak atlet dari daerah yang datang, jangan kalah mental dulu gitu. Saya udah ngalamin dari daerah, memang pastinya kita ngeliat pemain Jawa yang udah punya teknik yang bagus, yang udah latihan secara rutin, kadang-kadang ada rasa minder dari kita, dari pemain dari luar Jawa, dari luar daerah. Tapi jangan berkecil hati, kita punya kesempatan yang sama, tunjukkan kemampuan terbaik, kasih perform yang terbaik, jangan nggak mau kalah. Itu yang jadi salah satu penilaian tim juri juga gitu, bukan. Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Buka diri, saya selalu statement kan, saya belum pengen jadi pelatih, jadi cuma ada beberapa negara lah yang menawarkan gitu. Cuma saya juga responnya datar aja, oh belum, masih pengen menikmati masa pensiun. Jadi mereka juga melihat saya nggak terlalu aktif untuk, kan biasanya kan nanya atau pengen jadi pelatih kan harus aktif juga gitu. Saya nggak terlalu aktif, jadi ya pasif aja kayak gitu, karena statement saya itu belum siap jadi pelatih. Sehingga belum ada yang menawarkan secara serius ya? Udah ada, cuma saya nggak enak lah bocorin. Udah ada, cuma saya bilang, wah belum dulu deh, saya bilang belum dulu deh, karena itu butuh kesiapan segala macamnya lah jadi pelatih. Belum kepengen atletnya juara tapi nggak juara, ada beban tersendiri juga, ada tantangan tersendiri. Nah sekarang ini belum lah, lagi pengen membangun domestis biar lebih settle lagi. Tapi setelah memutuskan gantung raket, ada gak sih tiba-tiba muncul keinginan, wah mau bertanding lagi nih di kompetisi tertentu gitu? Kalau pengen sih kadang suka ada ya, kayaknya enak nih kalau bertanding gini-gini. Cuma sadar diri mas, udah jarang latihan, udah dari latihan fisik, latihan teknik udah jarang, ikut pertandingan yang ada cedera gitu. Jadi ya sadar diri aja, paling main-main sama teman-teman senior, main-main untuk olahraga aja, bukan untuk cari prestasi atau mencari juara, karena menghindari dari cedera-cedera yang karena udah nggak pernah maintain latihan kayak dulu. Balik ke soal audisi ini, keterlibatan bukan keberapa yang untuk audisi di Jarum? Saya? Ya. Berapa ya? Mungkin 4 kali, pas 4 kali ya, 4 atau 5 kali. Nah selama Butet terlibat nih dalam audisi, apa sih yang Butet dapat gitu? Karena ini kan pengalaman baru kan setelah audisi. Ya, kalau saya lihat memang kan kita punya waktu yang terbatas. Jadi kayak tadi Mas Sigit bilang 5 sampai 8 menit, 10 menit dalam menilai gitu. Itu juga menjadi satu challenge buat kita buat saya sebagai salah satu tim juri, karena itu kayak tadi saya bilang, kita harus punya feeling juga. Kadang-kadang kan ada momen dimana di atlet itu sebenarnya bagus, tapi pas ini ada tegang atau pas dia lagi nggak enak badan, ada itu. Jadi kita juga harus punya feeling itu, wah ini sebenarnya bagus, cuma hari ini kok performanya kurang ya, kemarin bagus, atau coba kita kasih kesempatan lagi, sama tahu besok dia mengeluarkan performa yang bagus gitu. Jadi kita harus punya itu gitu, dan ada challenge sendiri sih buat kita. Jadi ya itu pentingnya kita punya banyak tim sehingga kita bisa tukar pikiran, kalau menurut ini gimana nih yang ini gitu. Jadi ada masukan-masukan yang bukan juga kita mutusin sendiri gitu. Ya seru juga sih pengalaman buat ngikut audisi ini, karena kan dari zaman atlet kan nggak pernah, waktu udah berhenti, wah ternyata jadi tim juri seperti ini gitu. Nggak mudah juga, kita dari pagi sampai sore ngeliatin atlet beribu-ribu, dan ya kita juga harus harus jeli gitu dalam melihat, karena dimulainya nanti calon penerusnya dari sini, salah satunya dari kita bisa menemukan dari audisi sehingga dia bisa masuk PB Jarum kalau dia berprestasi bisa masuk Platnas, dan dia nanti menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Nah ini dimulai dari sini ya, harapannya pastinya kita pengennya semakin banyak yang daftar, semakin banyak pilihan buat kita gitu, untuk oh ini oke. Tapi kalau dikit kan nggak banyak pilihannya, makanya terus banyak yang daftar. Dan pesan saya untuk atlet
atlet-atlet mungkin banyak atlet dari daerah yang datang, jangan kalah mental dulu gitu. Saya udah ngalamin dari daerah, memang pastinya kita ngeliat pemain Jawa yang udah punya teknik yang bagus, yang udah latihan secara rutin, kadang-kadang ada rasa minder dari kita, dari pemain dari luar Jawa, dari luar daerah. Tapi jangan berkecil hati, kita punya kesempatan yang sama, tunjukkan kemampuan terbaik, kasih perform yang terbaik, jangan nggak mau kalah. Itu yang jadi salah satu penilaian tim juri juga gitu, bukan dari dia punya teknik yang bagus, jiwa juangnya juga kita butuhkan, nggak mau kalahnya itu kita butuhkan. Nah, untuk tim pemain daerah, saya juga pemain daerah, saya titip pesan itu, kalian keluarin kemampuan maksimal, udah jauh-jauh datang ke sini, biaya orang tua, tunjukin gitu, sehingga mudah-mudahan salah satu dari kalian bisa masuk ke tim PB Jarum. Setelah udah masuk dari asrama, sekolah, semuanya kan udah gratis. Tinggal bagaimana si atletnya bisa maintain, bisa latihan yang rajin, motivasi diri, sehingga menjadi yang terbaik dan bisa masuk di pelatnas dan jenjangnya ke dunia. Nah, Butet masih ngikutin perkembangan ganda campuran sekarang nggak? Ya ikut, nggak detail, sekilas aja sih, sekilas-sekilas aja. Kalau Butet melihat nih ganda campuran dunia sekarang gimana sih? Ya saya bilang sekarang yang mau dominasi ya masih ada Cina, terus Thailand ya, saya lihat, terus apa lagi? India mix, Jepang. Ya sebenarnya kita ya masih punya kans lah, karena saya lihat secara teknik kita nggak kalah kok. Cuma ya mereka udah bertengger di top ranking dunia udah cukup lama, kita dari bawah mengejar. Kadang-kadang ya di faktor-faktor ya ada non teknis, ada mental yang mengaruhi gitu. Gue udah berapa kali nih ketemu dia kalah kan, atau wah dia ranking ini nih, gue gimana nih gitu. Jadi ya tinggal itu aja sih, butuh waktu, memang nggak mudah juga untuk, karena yang ditinggal dari saya Owi, ke bawahnya ada Jordan Debbie, Jordan Meli, terus udah keluar dari pelatnas. Sekarang kan yang diandalkan kan yang pelapis-pelapis dulu saya. Nah mereka sekarang jadi beban untuk harus jadi tulang punggungnya mix double nih. Nah itu kan nggak mudah juga buat mereka. Nah, seperti Coach Nova bilang juga butuh waktu, butuh proses. Dan saya rasa tim mix juga udah berusaha keras untuk bagaimana untuk mengimbangi peta kekuatan mix di dunia ya. Ya harapannya sih ada Rinov, ada Adnan, terus ada yang dibawa lagi. Kalian kan posisinya ngejar, nggak usah ada beban. Maksudnya kasih yang terbaik aja, yang ada beban tuh malah yang ranking mau kalian kejar gitu loh. Maksudnya kalian kalah ya wajar, kalian kalah sama yang lebih tinggi rankingnya, tapi posisi kalian sebenarnya lagi lebih enak ngejar kan. Saya pernah ngerasain di atas nggak enak dikejar, gue harus latihan nih, gue harus kemana, ntar gue kekejar udah ranking 3 dia 2, bahaya nih gue kekejar gitu. Nah kalau dari bawah kan enak kejarnya, nah kalian tampil out aja maksimal. Kalau kalian kalah juga memang bukan wajar ya memang rankingnya dan pengalamannya kalah. Tapi kalau kalian menang kan luar biasa. Jadi itu di mindsetnya diputar gitu loh. Gue latihan udah keras, ya gue tunjukin aja semaksimal mungkin. Satu saat pasti bisa lewat kok gitu. Mungkin kali ini kalah street, besoknya lagi kalah rubber, lama-lama bisa lewat gitu. Yang penting ada berprogres gitu. Jangan stuck begitu aja, berprogres gitu. Apa karena faktor nggak ada senior nih, jadi kayak ya ada mungkin gitu ya? Ya mungkin ada juga ya, kita nggak bisa pungkiri karena kehilangan sosok senior yang jadi panutan, mungkin ada juga pengaruhnya. Coach Nova juga sempat pernah ngomong ya, itu pasti ada. Cuma ya itu nggak bisa menjadi satu rintangan juga. Teman-teman ganda campuran juga harus ya mau nggak mau, udah yang ada sekarang kan seperti ini, mau nggak mau ya berusaha maksimal. Latihan saya rasa udah sama-sama keras. Coach Nova udah tahu dulu waktu persiapan kita Olimpik seperti apa latihan, peninggalan dari Karicat, dia udah tahu juga bagaimana program-program latihan. Tinggal ya bagaimana si atletnya ya keluar dari ketidakpercayaan diri mungkin, atau gue gini-gini aja sih nggak bisa nembus gitu. Harus keluar dari pikiran-pikiran yang mengganggu dari secara non teknis gitu. Kalau teknis saya rasa semua mereka bisa nyemes, bisa nge-net, bisa apa, semua bisa sama. Tinggal yang membedakan ya kadang-kadang poin kritis untuk mengambil keputusan seperti apa, terus belajar, evaluasi, itu yang paling penting sih. Ini sekarang gimana peta kekuatan mix double, cara mainnya begini, saya juga harus bisa ngimbangin seperti ini, nggak harus banyak seperti itu sih. Nah dari pelatih seperti itu, dari atlet juga harus, jangan berharap hanya dari pelatih aja. Saya rasa atlet juga harus aktif gitu loh, bukan hanya terima ya udah pelatih kasih segini. Atlet juga harus melakukan lebih gitu, lebih kekurangan saya apa, saya nonton. Sekarang kan era canggih, tinggal nonton di YouTube videonya seperti apa, atau nonton video, oh saya kekurangan di sini, saya tambahan, karena posisinya ngejar kan gitu, bukan mempertahankan. Ngejar itu harus lebih dari yang latihan sekarang, harus melakukan lebih sehingga bisa berprogres dan bisa mengejar yang atas-atas.
sebagai partneran sama Mas Nova pernah dikasih kayak ngobrol-ngobrol gitu, kayak ngasih masukan nih kayaknya kurang ini nih sebagai dari pihak luar gitu. Sejauh ini baru ketemu aja sih, belum pernah ngobrol secara detail ya gitu. Cuma ya saya rasa Coach Nova juga ada punya cukup pengalaman, pernah bareng sama Richard juga, ya harusnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.